Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan Pulau Hachinosu sebagai markas besar bajak laut Kurohige. Di sana Kurohige bertanya pada Puding apakah dia sudah bisa membaca huruf-huruf kuno Poneglyph. Putri Big Mom itu pun menjawab kekuatan mata ketiganya masih belum bangkit, sehingga menangkapnya adalah hal yang percuma. Kurohige tertawa lalu berkata, jangan pikir dia melakukan ini semua tanpa persiapan yang sangat matang. Kurohige menjelaskan bahwa dia memiliki seorang kru yang bisa memaksa kekuatan mata ketiga Puding bangkit melalui metode hipnosis. Tapi kru itu masih belum kembali karena sedang menjalankan misi lain. Kru yang dimaksud oleh Kurohige itu tentu adalah Laffy. Jadi mereka masih harus menunggu Laffy untuk bisa membuat Puding membaca huruf kuno Poneglyph. Di tempat itu juga ada Karibo. Setelah berbicara dengan Puding, Kurohige berbicara dengan Karibo. Kurohige bilang dia tentu tidak bisa langsung percaya soal perkataan Karibo tentang lokasi dua senjata kuno. Bisa saja itu adalah jebakan, karena Karibo juga adalah seorang bajak laut yang pasti pandai berbohong. Maka jalan terbaik adalah menunggu Laffy kembali ke markas untuk menghipnotis Karibo demi mencari tahu apakah dia berbicara jujur atau tidak. Karibo sebenarnya agak kecewa karena orang yang dia idolakan itu tidak percaya dengan kata-katanya. Namun di sisi lain, dia juga paham bahwa Kurohige hanya sekadar waspada. Kewaspadaan semacam itu memang sangat diperlukan karena bajak laut besar seperti Kurohige tidak bisa bergerak secara sembarangan. Setelah itu, Kurohige berbicara dengan Katarina Devon. Wanita itu menjelaskan bahwa dia sudah bisa meniru wujud Gorosei Saturn karena dia telah menyentuh Gorosei itu di Pulau Egghead yang lalu. Devon bahkan mempraktekkan untuk bertransformasi menjadi wujud Saturn di hadapan Kurohige dan para komandan Titan yang lain. Namun dia belum paham sebenarnya apa tujuan dari ini. Dia mengingatkan Kurohige bahwa dia hanya bisa meniru wujud saja, tidak dengan kekuatannya. Jadi kekuatan Saturn tidak dimiliki oleh Devon. Memang Devon masih bisa meniru wujud Saturn meski Saturn sudah mati. Namun tetap saja pihak pemerintah dunia sudah tahu bahwa Saturn kini telah mati, sehingga percuma saja meniru wujud Saturn karena tak akan bisa menipu pihak pemerintah dunia lagi. Kurohige bilang dia memerintahkan Devon untuk meniru wujud Saturn bukan demi kekuatan dan bukan pula untuk dipakai menipu orang. Kurohige meminta Devon untuk tenang saja karena keberhasilannya dalam meniru wujud Saturn tidak akan sia-sia. Itu artinya Kurohige memiliki rencana sendiri yang telah dia persiapkan. Langkah-langkah Kurohige ke depan nanti sangat menarik untuk ditunggu. Setelah berbicara dengan orang-orang di ruangan itu, Kurohige pun menghubungi Van Augur melalui Denden Mushi. Kuzan dan Van Augur sedang memantau keadaan di lautan sekitar markas mereka. Rupanya bajak laut Akagami yang saat ini sedang memantau Pulau Hachinosu dari kejauhan sudah diketahui oleh Kurohige. Seperti yang kita tahu, bajak laut Akagami memang sedang memantau di suatu pulau yang ada di dekat Pulau Hachinosu. Van Augur pun menggunakan skop yang ada di senapannya untuk memantau pulau-pulau yang ada di dekat sana. Dan ternyata benar saja di sana ada kapal bajak laut Akagami yang sedang berlabuh. Van Augur pun bilang kepada Kurohige bahwa rupanya benar bahwa markas mereka sedang diawasi oleh bajak laut Akagami. Kurohige pun bilang, tetaplah pantau keadaan. Jika ada pergerakan dari mereka, langsung bentuk pasukan untuk siap bertempur. Kuzan pun bilang kepada Van Augur kenapa dia terlihat sangat senang ketika mengetahui ada bajak laut Akagami di sana. Van Augur pun bilang dia sangat tertarik untuk melawan seseorang dalam kelompok tersebut. Tentu orang yang dimaksud oleh Van Augur di sini adalah Yasop. Salah satu tujuan Van Augur memang adalah pertarungan melawan sang penembak jitu dalam bajak laut Akagami itu. Kuzan pun bilang dia juga tertarik untuk melawan seseorang yang dikatakan memiliki IQ yang tinggi dan setara dengan Yonko di kelompok mereka. Orang yang dimaksud itu tentu adalah Ben Beckman. Jadi di sini Kuzan dan Van Augur sama-sama tertarik untuk bertarung melawan dua komandan terkuat dalam bajak laut Akagami, yaitu Ben Beckman dan juga Yasop. Van Augur pun memperingatkan Kuzan untuk berhati-hati jika bertarung melawan Ben Beckman. Dia memiliki gerakan yang cepat dan juga serangan yang kuat. Kuzan bilang, tak perlu diingatkan juga dia sudah tahu. Sebab dulu saat di perang Marineford, dia sempat melihat Kizaru yang berhati-hati ketika berhadapan dengan Ben Beckman. Jadi jelas dirinya juga harus berhati-hati jika nanti bertarung melawannya. Setelah itu, cerita berpindah ke markas besar Angkatan Laut. Di dalam suatu ruangan, ada Brenyu yang tengah memberi penyampaian kepada beberapa marinir. Dia sedang menjelaskan tentang dua sosok legendaris yang dikenal sebagai tangan kiri dan tangan kanan Raja Bajak Laut Roger. Dua sosok itu tentu adalah Skipper Gaban dan juga Silver Rayleigh. Menurut Brenyu, rumor tentang Gaban tinggal di Elbaf telah semakin kuat. Kemudian belum lama ini, diketahui bahwa Rayleigh juga tengah memulai sebuah pergerakan, yang mana sekarang dia telah berada di dekat Pulau Elbaf juga. Walau Gaban dan Rayleigh sudah tua,
tapi dua orang itu sama sekali tidak bisa diremehkan. Jika mereka mau, mereka bisa melakukan hal-hal besar yang dapat mengguncang dunia, sehingga Angkatan Laut perlu untuk waspada dalam situasi sekarang ini. Brainnya juga mengingatkan bahwa bounty dari dua orang itu masih aktif hingga sekarang. Saat mengucapkan hal tersebut, sebuah layar di ruangan itu menampilkan gambar poster buronan Rayleigh dan Gaban. Mereka berdua sama-sama memiliki bounty di atas 4 miliar berry, tapi bounty milik Rayleigh masih lebih tinggi daripada Gaban. Jadi jelas bahwa bounty Rayleigh dan Gaban sama-sama di level Yonko. Sementara itu, Kuroma yang merupakan kepala unit investigasi kriminal juga sedang berada di ruangan tersebut. Tapi dia tidak duduk di hadapan Brand-New seperti para marinir lain, melainkan dia duduk di samping Brand-New. Dialah orang yang memberikan informasi soal Gaban dan Rayleigh kepada Brand-New. Itu dilakukan atas perintah dari Akainu. Setelah mengetahui bahwa Gaban ada di Elbaf dan Rayleigh juga sedang dalam pergerakan ke sana, tentu pihak Angkatan Laut tidak akan tinggal diam saja. Pada masa yang sedang kacau seperti ini, mereka harus selalu siaga untuk berbagai kemungkinan yang ada dan mulai mengambil langkah-langkah pencegahan apabila diperlukan. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan Pulau Egghead. Pulau itu sekarang dijaga ketat oleh pasukan Angkatan Laut, sebab mereka harus memastikan York dan Mother Flame tetap di sana dengan aman. Sementara itu dari kejauhan, ada sebuah kapal yang sedang memantau pulau tersebut. Di atas kapal terlihat ada Lindbergh dan Morley. Rupanya mereka sedang mendapatkan misi penting dari Dragon yang berkaitan dengan pulau masa depan itu. Kemudian berpindah ke Pulau Elbaf, diperlihatkan keadaan di sekolah Walrus. Seperti yang dibahas sebelumnya, sebagian kru bajak laut jerami berhasil mengalahkan monster serigala yang muncul di sana dengan cukup cepat, lalu membantu Sal untuk menolong para murid yang sedang berjalan sambil tidur. Sal juga menjelaskan bahwa ketika para murid disentuh secara langsung, akan muncul semacam duri tidak terlihat yang melindungi tubuh dari murid-murid tersebut. Maka untuk menolong mereka, diperlukan kehati-hatian dan teknik khusus. Salah satunya adalah dengan memakai tali untuk menarik tubuh anak-anak itu satu persatu ke belakang. Melihat keadaan telah menjadi semakin menarik, Satria Suci pun kini telah berpencar dan melakukan tugas masing-masing. Somers pergi ke tempat di mana Sal dan para kru bajak laut jerami berada. Dia memilih ke sana karena tertarik untuk bertarung melawan mereka. Somers juga ingin mematahkan semangat dari orang-orang itu yang sedang menolong anak-anak raksasa. Dia akan memperlihatkan bahwa mereka tidak akan mampu untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Sebagai sosok yang kejam, Somers memang suka melihat keputusasaan dari orang lain. Somers tadinya merasa sudah unggul, namun di sana tiba-tiba datang Skoper Gaban dan membuat keadaan mulai berbalik. Dodi dan Broggy juga datang bersamaan dengan Skoper Gaban, namun mereka tidak menargetkan Somers, melainkan menargetkan Gunko dan Gillingham. Dodi dan Broggy telah melancarkan serangan Hakoku kepada dua ksatria suci itu, yang mengakibatkan mereka berdua terpental jauh. Gunko dan Gillingham pun memutuskan untuk memulai langkah yang lebih efektif untuk menjalankan misi. Gillingham pergi menuju ke dalam sekolah Walrus. Ada dua tujuan utama mengapa dia mendatangi sekolah itu. Pertama, untuk menggerakkan anak-anak raksasa lain yang sedang tertidur di sana. Seperti yang kita tahu, para murid yang sedang ditolong oleh Saul saat ini hanya sebagian kecil saja dari keseluruhan anak-anak raksasa yang sudah dibuat tertidur. Di dalam sekolah Walrus masih ada banyak lagi, sehingga Gillingham berniat untuk membuat mereka segera berjalan secara otomatis. Dia juga ingin bertemu dengan para guru di sana. Tujuannya adalah untuk membangkitkan monster-monster baru dari mimpi buruk para guru di sana, sebab monster-monster dari mimpi buruk anak-anak yang dibangkitkan sebelumnya sudah semakin berkurang karena banyaknya sudah dikalahkan. Maka dengan dua tujuan itu, Gillingham pun memutuskan untuk memasuki sekolah Walrus. Seperti yang diharapkan, dia langsung bertemu dengan para guru. Di sana ada kepala sekolah Kiba dan beberapa guru yang lain. Mereka pun bertarung, yang mana walau Gillingham hanya sendiri, tapi kekuatannya jauh melebihi para raksasa itu. Dalam pertarungan ini, sang ksatria suci tersebut sedikit menunjukkan kemampuannya dalam memainkan senjata Trisula. Dia juga tentu menggunakan haki dan beberapa teknik serangan dari buah iblis kiri. Hasilnya, Gillingham pun bisa menang dengan sangat mudah. Bahkan sebelum para guru tumbang, dia sempat mempengaruhi mereka untuk memimpikan sosok-sosok yang menakutkan, sehingga dia bisa menghidupkan monster-monster baru dari mimpi buruk para guru itu. Lalu dia pun mulai menggerakkan anak-anak raksasa untuk berjalan sambil tidur. Dari kejauhan, Gunko yang mengetahui hal itu segera memunculkan banyak tanda panah untuk menciptakan rute di mana anak-anak itu harus berjalan. Gunko memastikan rute yang dia ciptakan kali ini bervariasi sehingga akan membuat raksasa dewasa kebingungan jika mereka ingin menolong anak-anak tersebut. Strategi dari para ksatria suci benar-benar hebat. Orang-orang ini bukan hanya sekedar mengandalkan kekuatan buah iblis saja, tapi mereka juga memiliki kecerdasan yang sangat baik dalam mengatur strategi. Dodi dan Broggy bersama dengan para kru bajak laut Jane Warrior pun langsung menghadapi monster-monster baru yang diciptakan oleh Gillingham dari mimpi buruk para guru tadi. Seperti yang kita tahu, bajak laut Jane Warrior memiliki kekuatan besar. Dengan berbagai teknik hebat yang mereka miliki, monster-monster itu bukan tandingan mereka. Mereka mampu bertarung dengan sangat baik dan mengalahkan para monster di sana. Kedatangan Skoper Gaban dan bajak laut Jane Warrior benar-benar mengubah alur pertempuran yang sedang terjadi di area sekolah Walrus.
Melihat keadaan telah berbalik, Gillingham pun memutuskan untuk mulai melibatkan diri secara langsung dalam pertarungan serius. Tidak hanya akan mengandalkan monster-monster saja, Gillingham pun segera bertransformasi ke dalam mode Full Zoan Kirin. Mode itu memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, jauh berbeda dari penampilan Gillingham dalam mode hybrid yang tampak konyol. Dia juga memancarkan haki yang sangat besar, sehingga wujud Gillingham di sana mencuri perhatian dari orang-orang yang ada di medan pertempuran. Di sini akhirnya kita akan melihat bagaimana kekuatan penuh dari Gillingham dalam pertarungan serius. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1145. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.